Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dan menjelaskan simulasi gerak bidang datar licin dan gerak bidang datar kasar menggunakan Scratch. Yang pertama yaitu gerak bidang datar licin. Pada gerak bidang datar licin ini, benda berada pada bidang yang memiliki permukaan licin. Nah, benda ini akan diberi gaya sehingga memiliki kecepatan awal dan dapat bergerak. Untuk variabelnya, yang pertama yaitu X0 saya menggunakan minus 180, kemudian Y0-nya minus 130, kemudian F atau gaya saya menggunakan 60, kemudian M atau massa dari bendanya itu sendiri yaitu 10, kemudian waktu yaitu 0, V0-nya 15. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada A. A ini itu dicari menggunakan rumus F per M. Nanti ketemu A-nya. Kemudian seperti biasa, untuk memulainya saya menggunakan bendera ini. Ketika diklik maka benda akan berjalan sesuai simulasi. Yang kemudian yaitu go to X0 dan Y0. Jadi nanti pas diklik benderanya, bendanya akan kembali ke X0 dan Y0. Kemudian seperti biasa ada aerosol, pen up, dan set pen color saya menggunakan warna hitam dan ukurannya 7. Selanjutnya yaitu ada pengulangan. Di sini saya menggunakan pengulangan sebanyak 25 kali. Jadi nanti setelah 25 maka benda tersebut akan berhenti. Nah, untuk rumusnya yaitu rumus XT-nya X0 plus V0T ditambah 0,5 dikali A dikali T kuadrat. Sedangkan untuk YT-nya itu tetap ya, karena YT-nya tidak mengalami pergerakan yaitu Y0. Kemudian kita atur untuk ke XT dan ke YT. Kemudian di sini ada perubahan waktunya, saya dibuat 0,1. Setelah semuanya sudah diatur, kemudian saya simulasikan. Nah, saya ulangi. Kita perbesar. Nah, dapat kita lihat bahwa benda tersebut itu bergerak. Bergeraknya benda ini disebabkan karena adanya gaya yang diberikan kepada benda sehingga memiliki kecepatan awal dan bisa bergerak. Kemudian yang kedua yaitu gerak bidang datar kasar. Pada dasarnya gerak pada bidang datar kasar itu sama seperti gerak pada bidang datar licin. Yang membedakannya yaitu permukaan dari benda ini itu memiliki koefisien kinetik atau permukaannya tidak licin, sehingga nanti akan terjadi gaya gesek antara permukaan benda dan permukaan tempat lintasannya. Untuk variabelnya seperti biasa menggunakan bendera, kemudian X0 yaitu minus 160, Y0 minus 50, F-nya saya menggunakan 10, masanya 10, waktunya 0. Nah, yang membedakan yaitu pada gerak bidang datar kasar itu terdapat gravitasinya 10, V0-nya 15, dan juga ada koefisien kinetik. Koefisien kinetik ini merupakan koefisien pada permukaan yang kasarnya, yaitu 0,5. Kemudian untuk mencari FK, kita menggunakan rumus koefisien kinetik dikali massa dan dikali gravitasi. Selanjutnya yaitu A, itu juga ada rumusnya. Berbeda dengan yang gerak bidang datar licin, rumus untuk mencari A yaitu F dikurangi FK dibagi massa. Kemudian kita setel untuk
X-nya ke X0 dan Y-nya ke Y0. Seperti biasa ada erase all, pen up, set pen color to, set pen size. Kemudian untuk yang rumus XT-nya itu sebenarnya sama ya, sama pada gerak bidang datar licin, yaitu X0 plus V0 dikali T ditambah 0,5 dikali A T kuadrat. YT-nya sama, kita buat Y ke Y0, kemudian kita set X-nya ke XT dan Y-nya ke YT. Kemudian kita atur perubahan waktunya, saya menggunakan perubahan 0,1. Kemudian kita simulasikan. Sekali lagi. Nah, sebenarnya gerak pada bidang datar kasar itu sama ya dengan gerak bidang datar licin. Yang membedakan yaitu adanya gaya gesek yang terjadi antara benda tersebut dengan lintasannya. Kalau bidang licin itu kan tidak ada. Nah, dapat kita lihat bahwa pada gerak bidang datar kasar, titik-titik lintasannya itu memiliki jaraknya yang lebih pendek daripada yang bidang datar licin. Bisa kita lihat titik-titik jarak antara lintasannya itu agak jauh dibandingkan bidang datar kasar. Hal ini dikarenakan adanya gaya gesek yang membuat kecepatan dari benda tersebut semakin lama semakin mengecil ya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.